Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Saya Putri Khairunisa dengan NPM 20051058 dari kelas 2B Prodi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang variabel random. Saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel random. Variabel random adalah fungsi yang mengawankan setiap titik sampel dalam ruang sampel S dengan satu bilangan real. Konsep variabel random atau acak atau probabilistik adalah variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum dilakukan eksperimen. Harga variabel random sangat tergantung pada hasil eksperimen, sehingga kadang disebut juga dengan variabel terikat atau dependensi variabel. Harga tersebut berhubungan dengan kejadian yang didefinisikan sebagai ruang sampel, tetapi kejadian yang berbeda kemungkinan akan menghasilkan variabel random yang sama. Contohnya, kuat tekan beton, kecepatan angin, dan sebagainya. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan, maka fungsi X sama dengan S maka R, E maka X, E sama dengan X, fungsi X sama dengan variabel random. A sama dengan di mana X sama dengan X, atau E anggota S, maka ruang sampel dari X. Contohnya, misalkan uang logam dilempar sebanyak 3 kali, S sama dengan anggotakan S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8. S1 sama dengan AAA, S2 sama dengan AAG, S3 sama dengan AGA, S4 sama dengan AGG, S5 sama dengan GAA, S6 sama dengan GAG, S7 sama dengan GGA, S8 sama dengan GGG. Misalkan X sama dengan S, maka R diberikan oleh X atau SI. SI sama dengan S1 dikurang S8. Contoh yang kedua, banyaknya angka pada SI. S1 sama dengan 3, X atau S2 sama dengan 2, X atau S3 sama dengan 2, X atau S4 sama dengan 1, X atau S5 sama dengan 2, X atau S6 sama dengan 1, X atau S7 sama dengan 1, S atau X8 sama dengan 0. A sama dengan di mana beranggotakan 0, 1, 2, dan 3. Yang kedua ada variabel random discrete. Jika ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau deretan yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan bulat, maka ruang sampel tersebut dinamakan ruang sampel discrete, dan variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut dinamakan variabel random discrete. Jika X adalah variabel random discrete, suatu fungsi f atau X sama dengan P, X sama dengan X dinamakan fungsi peluang variabel random X jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X di domainnya. Yang kedua, aritmatika X, fx sama dengan 1. Pada ruang sampel S, di mana beranggotakan A, B, C, dan D didefinisikan sebagai berikut. FA sama dengan 0,3, FB sama dengan 0,2, FC sama dengan 0,4, FD sama dengan 0,2. Berikan penjelasan dari ruang sampel tersebut dengan fungsi peluang. Jawabnya,
pada syarat pertama memenuhi karena nilai pada f(x) bernilai positif. Yang kedua, pada syarat kedua tidak memenuhi karena jumlah f(x) lebih dari 1 yaitu bernilai 1, 1. Yang ketiga ada variabel random continue. Jika ruang sampel mengandung titik yang tak berhingga banyaknya, maka ruang sampel tersebut dinamakan ruang sampel continue dan variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut dinamakan variabel continue. Jika X adalah variabel random continue yang mempunyai fungsi densitas f(x), maka peluang bahwa X terletak di antara A dan B ditulis P A lebih kecil dari X, X lebih besar dari B. Didefinisikan sebagai P A lebih kecil dari X dan X lebih besar dari B sama dengan f(x) dx. Syarat fungsi densitas yang pertama, f(x) lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X domainnya. Integral tak hingga f(x) dx sama dengan 1. Contohnya, sebuah fungsi variabel random continue X didefinisikan sebagai berikut. F(x) sama dengan 1/2 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. 0 untuk X yang lain. Buktikan bahwa f(x) adalah fungsi densitas. Jawab, syarat pertama, f(x) harus lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X domainnya. 0 lebih kecil sama dengan X, di mana X lebih kecil sama dengan 2. F0 sama dengan 0/2 sama dengan 0. F1 sama dengan 1/2. F2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Untuk setiap X diperoleh f(x) lebih besar dari 0. Jadi syarat pertama terbukti. Yang kedua, integral tak hingga dan minus tak hingga. f(x) dx sama dengan 1. Integral tak hingga, integral minus tak hingga. f(x) dx sama dengan 1, maka integral tak hingga dan integral minus tak hingga 1/2 x dx. 1/2 integral tak hingga dan minus tak hingga x dx sama dengan 1/2 dikali 1/2 x pangkat 2 integral 2 0 sama dengan 1/4 x pangkat 2 integral 2 0 sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat 2. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.